Jaksa Agung Republik Indonesia beserta rombongan menyaksikan restoratif justice di Kejaksaan Negeri Jambi. Jaksa Agung Republik Indonesia, Burhanuddin, yang didampingi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Fadil Zumhana, dan Kepala Pusat Penerangan Hukum, Leo Simanjuntak, pada saat melakukan kunjungan kerja di Kejaksaan Negeri Jambi, menyaksikan penyerahan surat keputusan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bungo, Sabta Putra, dan Kepala Kejaksaan Negeri Merangin, Teresia Widorini. Di hadapan Jaksa Agung, Kajari Merangin, Teresia Widorini menceritakan, jika tersangka Muhammad Susanto, pelaku pencurian adalah satpam yang bekerja di Pulbis Family Raya, melihat banyak besi scrap di tempat kerja yang tidak berguna lagi, atas nama rasa ingin memiliki dan ingin menolong biaya berobat keluarganya, maka ia mengambil besi scrap lalu dijualnya ke pengebul besi. Selanjutnya, jaksa yang mengupayakan perdamaian dengan korban dan sama-sama diterima sehingga diusulkan untuk dihentikan. Sementara itu, kasus di Bungo adalah mengenai penadahan hasil curian berupa handphone. Kajari Bungo, Sabta Putra, menjelaskan, jika pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021, sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, di dekat Puskesmas Desa Timpe tersangka Freddy Atanto didatangi oleh dua orang pelaku pencurian, yakni Nija Saputra dan Edi Agusman, untuk menjual satu unit handphone Android merek Samsung A50 warna hitam seharga Rp1.000.000. Akhirnya, tersangka Freddy tertarik dan menawar sebesar Rp900.000 dengan alasan handphone dalam keadaan terkunci yang setelah diketahui milik saksi korban, Nelvi, yang pernah dicuri di depan RSUD Hanapi Bungo. Oleh karenanya, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dua perkara pidana atas nama tersangka Ferdi dan Muhammad Susanto dinyatakan ditutup demi hukum dan tidak dilanjutkan ke tahap persidangan. Pada kesempatan tersebut, Jaksa Agung menyampaikan dengan diserahkannya SKP 2, maka mulai hari ini tersangka bisa bebas dan kembali berkumpul dengan keluarga, dan perkaranya telah dihentikan berdasarkan keadilan restoratif. Dan meminta tersangka untuk kedepannya tidak lagi berbuat hal yang sama dan terus menjalin silaturahmi dengan korban. Ini semua atas kebaikan dari saksi korban dan ketulusannya untuk memberikan maaf kepada tersangka. Karena itu, Jaksa Agung meminta tersangka untuk kedepannya tidak lagi berbuat hal yang sama dan terus menjalin silaturahmi dengan korban. Kemudian, bagi saksi yang pemilik usaha Bis Family Raya, Bapak Jaksa Agung menyampaikan terima kasih atas kesediaan dan ketulusan saksi korban yang telah memberikan maaf kepada tersangka, sehingga perkara ini dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif dan jika masih ada hak gaji tolong diberikan. Syarat, harusnya ada 3 syarat. Bahwa kan syarat pertama adalah pertama kali dia melakukan. Kemudian yang kedua, syarat kedua, ancamannya tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian kerugiannya tidak lebih dari 2,5 juta. Itu syarat. Walaupun nanti ada deskripsi-deskripsi lain, itu tergantung dari kasus per kasus. Jadi case by case tidak sama. Artinya dalam perkara tindak kejahatan seperti misalnya ada pencabulan misalnya kan antara korban dengan si pelaku sudah memaaf atau kalau memaafkan itu seperti apa? Ancamannya kan lebih dari itu, tidak bisa ya. Dan ini udah kejahatan yang sangat serius, jadi nggak bisa kalau soal pencabulan masuk ke RJ. Pak, ini jika ada pengulangan Pak, misalkan yang tadi itu sudah dapat RJ itu, mengulangi lagi tindak pidana, bisa dapat RJ lagi nggak Pak? Enggak, saya akan lakukan pemberatan. Justru sudah dia melakukan pemberatan didamaikan, gak kesempatan, lebih dari itu, ya saya akan minta dilakukan hukumannya yang pemberatan. Selain di Provinsi Jambi, di wilayah mana lagi? Ini udah seluruh Indonesia. Kita sampai saat ini udah sejak 20
2 Juli 2020 sudah sekitar 650 perkara yang kita RJ. Dan ini juga menjadi perhatian Presiden agar hukum itu tidak tajam ke bawah. Dan kita sudah buktikan itu. Untuk jajaran Kejaksaan Jambi sendiri Pak, ada tanggapannya sendiri Pak untuk terkait RJ ini sendiri? Hampir seluruhnya sama sebenarnya. Jadi tanggapannya seluruhnya sama. Dan saya meminta pada teman-teman di daerah untuk harus peka akan ketidakadilan ini. Jangan sampai ada pencurian-pencurian yang sifatnya kayak nenek minah dulu terulang lagi. Tidak ada. Ya. Dan kalaupun Kajarinya bisa meloloskan hal yang sepele itu, saya akan eksaminasi dan saya akan pertanyakan kenapa sampai terjadi. Ya. Pak, ada yang harus kita terus laksanakan karena sangat membantu. Kita lihat dari over capacity daripada lembaga pemasyarakatan dan rutan, jadi sangat menolong sekali. Semangat kejaksaan dalam hal ini RJ ini bukan pembalasan, tapi pemulihan kepada keadaan semula. Jadi tujuan hukum itu seperti itu, memberikan keadilan dalam hal memulihkan pada keadaan semula. Jadi tidak ada lagi konflik masyarakat. Setelah terjadi pidana tidak ada masalah. Jadi ini tujuannya kita capai ada kemampatan dari proses penegakan hukum. Tidak ada kepastian, keadilan, tadi ada kemampatan. Ada manfaat bagi negara, manfaat bagi masyarakat dengan berbagai kedua pelaku. Ini, jadi sangat dalam sekali makna RJ ini kita memberikan keadilan kepada khususnya pada rakyat miskin. Jadi audiens kita ke bawah. Demikian. Pak, sepanjang tahun 2021 ada berapa RJ? 2021 kalau saya lihat dari data seperti disampaikan Pak Jaksa Agung tadi, kita sudah 650 yang kita setujuin. Yang permohonannya banyak, tapi ada yang tidak memenuhi syarat kita tolak. Ya. Yang sudah kita lepaskan dari masalah hukum, artinya 650 kurang lebih. Demikian. Dari Kejaksaan Negeri Jambi, tim Adiaksa TV Jambi melaporkan.